Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Agustin Sibulian dengan NIM 122150040 kelas FD. Di sini saya akan menjelaskan berupa soal UTS Paleontologi. Yang pertama yaitu hipotipe adalah replika atau duplikat dari spesimen fosil yang dibuat untuk tujuan penelitian dan analisis lebih lanjut dalam ilmu biologi. Ilustrasinya yaitu seorang paleontolog yang menemukan sebuah fosil tulang dinosaurus yang sangat langka. Untuk menghindari kerusakan pada fosil asli, dia membuat salinan presisi yang dikenal sebagai hipotipe. Ini adalah salinan yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti pengukuran dan penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu biokonoese, yaitu istilah dalam biologi yang merujuk pada komunitas organisme yang hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan atau ekosistem tertentu dalam sejarah geologi. Ilustrasinya dapat berupa suatu waktu di masa lalu, ada sebuah danau prasejarah yang membuat berbagai spesies organisme seperti ikan, tumbuhan air, dan invertebrata. Keseluruhan komunitas organisme ini yang hidup bersama-sama dalam lingkungan danau ini disebut sebagai biokonoese. Yang ketiga ada thanatokonoese, yaitu yang mengacu pada komunitas organisme fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan yang merepresentasikan periode waktu setelah kematian organisme tersebut. Ilustrasinya, ketika organisme mati dalam lingkungan yang sesuai untuk fosilisasi, mereka dapat berkumpul bersama dalam lapisan batuan tertentu. Contohnya bisa menjadi lapisan batuan yang berisi banyak fosil, hewan laut yang mati di dasar laut dan diendapkan bersama-sama selama proses fosilisasi. Yang keempat yaitu penggantian atau replacement. Itu salah satu metode fosilisasi di mana materi organik dari organisme tergantikan oleh mineral. Proses ini menghasilkan fosil dengan detail yang sangat akurat. Ilustrasinya, seekor hewan purba yang hidup di lingkungan rawa. Ketika hewan tersebut mati, jaringan organiknya kemudian digantikan oleh mineral dari air rawa, menjadikan fosil yang terbentuk oleh penggantian. Hasilnya adalah fosil hewan dengan struktur internal yang dipertahankan dengan baik oleh mineral. Yang kelima adalah reward fosil, yaitu fosil yang telah mengalami transportasi atau pengendapan ulang oleh proses geologis seperti erosi dan kemudian terintegrasi ke dalam lapisan batuan yang lebih muda. Ilustrasinya yaitu tentang batuan yang telah tererosi oleh sungai selama ribuan tahun. Dalam proses ini, fosil-fosil dari batuan yang lebih tua dapat terbawa oleh sungai dan akhirnya terendapkan dalam sedimen di tempat yang berbeda. Proses fosilisasi adalah cara di mana sisa-sisa organisme seperti tulang, kulit, atau jejak suatu organisme yang tertanam dalam batuan atau sedimen. Proses yang pertama yaitu mineralisasi. Dalam proses mineralisasi, materi organik dari organisme digantikan oleh mineral seperti kalsium karbonat atau silika. Ini menghasilkan fosil yang kuat dan tahan lama. Perannya yaitu fosil yang mengalami mineralisasi dapat menjadi indikator penting dalam eksplorasi tambang. Kedua yaitu proses karbonisasi, yaitu organisme seperti tumbuhan dan serangga bisa mengalami karbonisasi ketika mereka terpendam dalam lingkungan yang kaya karbon seperti rawa atau lumpur. Karbonisasi mengubah organisme menjadi lapisan tipis karbon. Perannya yaitu fosil karbonisasi sering mengungkapkan detail halus struktur organisme. Ini bisa penting dalam eksplorasi sumber daya alam karena dapat memberikan informasi tentang sejarah lingkungan rawa atau danau yang mungkin relevan dalam pengeboran minyak atau gas. Yang ketiga yaitu proses permineralisasi. Terjadi ketika organisme terkubur dalam sedimen dan mineral melanikan terlarut mengisi rongga-rongga dalam jaringan organik, mengubahnya menjadi batuan fosil. Perannya yaitu fosil yang mengalami permineralisasi adalah sumber informasi berharga tentang jenis lingkungan di masa lalu. Ini dapat membantu dalam pemahaman lingkungan pengendapan batuan yang relevan dalam eksplorasi sumber daya alam dan geologi umum. Keempat yaitu proses penyegaran. Dalam proses penyegaran, mineral penyusun batuan dalam fosil mengalami restrukturisasi atau pertumbuhan kristal, seringkali dengan kualitas yang lebih baik. Perannya yaitu dalam eksplorasi tambang dan pengembaraan minyak, fosil-fosil yang mengalami penyegaran dapat membantu menentukan kualitas batuan, penyimpanan, dan porositas. Informasi ini krusial dalam menilai potensi sumber daya alam yang ada. Proses yang kelima yaitu pembekuan. Organisme yang terperangkap dalam resin pohon, misalnya amber, dapat menjadi fosil jika resin tersebut mengeras menjadi batu amber. Perannya yaitu amber adalah jendela ke masa lalu organisme yang sangat baik terawatkan. Dalam eksplorasi sumber daya alam, fosil dalam amber dapat memberikan wawasan tentang ekologi dan iklim masa lalu serta potensi penemuan organisme langka yang telah punah.
visualisasi ini membantu ilmuwan geologi dalam pengeboran sumber daya alam untuk memahami kondisi lingkungan di masa lalu yang dapat menjadi petunjuk penting dalam mengeksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, atau mineral. Selain itu, fosil juga dapat memberikan bukti evolusi kehidupan di bumi yang mendukung penelitian geologi dalam pemahaman sejarah planet kita. Umur relatif dalam geologi adalah metode penentuan urutan relatif dari lapisan batuan atau peristiwa geologis. Ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah suatu lapisan batuan atau peristiwa terjadi sebelum atau sesudah yang lain tanpa memberikan angka tahun yang pasti. Prinsip-prinsip umur relatif digunakan untuk menentukan urutan batuan dalam kolom geologi. Dua prinsip utama adalah prinsip superposisi dan prinsip keserasian fosil. Prinsip superposisi mengatakan bahwa lapisan batuan yang lebih tua berada di bawah lapisan yang lebih muda karena mereka mengendap seiring waktu. Yang kedua yaitu umur absolut adalah penentuan waktu sebenarnya atau numerik dalam suatu satuan waktu seperti tahun atau jutaan tahun. Ini memberikan estimasi berapa lama lapisan batuan atau peristiwa geologis terjadi secara kuantitatif. Umur absolut biasanya ditemukan melalui teknik penanggalan radiometrik. Ini melibatkan pengukuran konsentrasi isotop radioaktif dalam sampel batuan dan kemudian menghitung berapa lama isotop tersebut telah mengalami peluruhan radioaktif. Paleontologi adalah cabang geologi yang khusus mempelajari fosil-fosil dalam sejarah kehidupan di bumi. Hubungannya dengan berbagai bidang lain dalam geologi sangat penting dan memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah alam bumi. Pertama yaitu stratigrafi. Paleontologi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan. Dapat membantu dalam penentuan urutan lapisan batuan dan pengembangan kolom stratigrafi. Paleontolog bisa mengidentifikasi fosil tertentu dan menandai batas antara periode geologi, seperti fosil ammonit yang mendefinisikan batas antara Jurassic dan Cretaceous. Yang kedua, sedimentologi. Fosil-fosil memberikan wawasan tentang lingkungan pengendapan batuan. Misalnya, fosil-fosil tertentu seperti fosil tumbuhan dan lingkungan perairan dapat menunjukkan bahwa suatu area yang sekarang darat dulunya adalah lingkungan air yang mengalami pengendapan sedimen. Ini membantu dalam pemahaman sejarah lingkungan geologis. Yang ketiga adalah paleoklimatologi. Peneliti fosil tanaman dan hewan yang berasal dari periode di masa lalu memberikan petunjuk tentang kondisi iklim pada masa tersebut. Isotop dalam fosil juga dapat digunakan untuk mengukur variabilitas iklim pada masa lalu. Misalnya, fosil gajah purba memberikan informasi tentang iklim lingkungan di mana mereka hidup. Fosil planktonik dan fosil bentonik memiliki peran yang berbeda dalam geologi, terutama dalam hal penentuan umur dan pemahaman lingkungan pengendapan, yang dapat disebabkan oleh karakteristik dan distribusinya dalam lingkungan geologis. Fosil planktonik dalam penentuan umur yaitu fosil planktonik adalah organisme mikroskopis yang hidup dalam kolom air laut dan memiliki siklus hidup yang relatif pendek karena ukurannya yang kecil dan kerentanannya terhadap perubahan lingkungan. Fosil planktonik berkembang dan punah secara cepat. Ilustrasinya seperti organisme seperti Foraminifera planktonik yang memiliki cangkang mikroskopis. Ketika mereka mati, cangkang-cangkang ini mengendap di dasar laut dan tertanam dalam lapisan sedimen. Karena fosil planktonik mengalami evolusi yang cepat dan memiliki perubahan spesies yang tercatat dengan baik, fosil ini digunakan untuk memperkirakan usia batuan secara akurat melalui teknik biostratigrafi. Kemudian pada fosil bentonik, yaitu dalam lingkungan pengendapan, fosil bentonik adalah organisme yang hidup di dasar laut atau danau dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari fosil planktonik. Mereka umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dan cangkang yang lebih keras. Ilustrasinya seperti fosil Trilobita, organisme yang hidup di dasar laut pada masa lalu. Fosil-fosil seperti ini dapat memberikan petunjuk penting dalam lingkungan pengendapan. Sebagai contoh, jika fosil Trilobita ditemukan dalam batuan sedimen laut, ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan pada saat itu adalah perairan dalam atau dasar laut. Ini adalah indikasi yang penting dalam geologi lingkungan. Jadi, perbedaan utama antara fosil planktonik dan fosil bentonik adalah lingkungan di mana mereka hidup dan karakteristik mereka. Fosil planktonik digunakan untuk penentuan umur mereka karena mereka perubahan evolusi yang cepat dan berhubungan erat dengan kolom air laut. Sementara itu, fosil bentonik memberikan wawasan tentang lingkungan pengendapan karena mereka mencerminkan jenis lingkungan di mana mereka hidup, seperti dasar laut,
sungai, atau danau. Dengan memahami keduanya, geolog dapat membentuk gambaran lengkap